Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi Muhammad Herwin Hamzah. Apa kabar para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh senang saya hari ini bisa berjumpa kembali dengan Anda, para sahabat, teman, para YouTuber yang setia senantiasa mencari dan mengikuti terus video saya tentang pasangan romantis. Nah, untuk kali ini pasangan romantis kita adalah pasangan romantis yang tidak akan atau tidak suka dengan marah-marah. Kenapa demikian? Karena marah itu adalah suatu hal yang kurang baik. Dia akan bisa menimbulkan penyakit hati dan sebagainya. Untuk lebih lanjutnya, mari bagi kawan yang baru datang, yang baru bergabung di YouTube saya ini, YouTube Muhammad Herwin Hamzah, jangan lupa like, kemudian subscribe, dan kalau ada komentar Anda bisa isi di kolom komentar di bawah, di scroll. Apakah ada tanya jawab, nanti saya akan jawab langsung saya dengan saya sendiri. Baik sahabat YouTuber, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas semua yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak pernah ada habis-habisnya. Salawat dan salam tentunya bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasangan romantis itu adalah pasangan yang sangat menyenangkan. Pasangan yang sangat menjadi idaman bagi semua kita. Pasangan yang senantiasa menjadi impian, dan pasangan yang menjadi contoh tauladan bagi kehidupan kita sendiri, buat anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan sekitarnya. Kalaulah kita menjadi pribadi pasangan yang bersikap romantis kepada pasangan kita, maka insya Allah akan jauh daripada masalah-masalah, ribut-ribut yang hanya membuat pikiran kita tidak tenang, tidak tentram, dan pada akhirnya tidak akan menyehatkan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul topik kita kali ini adalah pasangan romantis yang senantiasa tidak marah-marah. Kenapa tidak marah-marah? Orang yang memiliki kepribadian baik, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang seorang yang pasangan yang romantis, dia akan berusaha menghindarkan dirinya untuk meluapkan emosinya marah-marah kepada pasangannya. Karena marah-marah itu tidak baik. Nabi SAW mengatakan, la takdob, jangan engkau marah. Kenapa Nabi sampai berkata demikian? Karena pasti ada maksud dan tujuannya. Marah itu kalau dari sisi agama, dia akan mudah ditunggangi oleh setan, ya, sehingga setan itu akan mudah membuat manusia itu emosi, kemudian dengan emosi itu dia membuat kerusakan. Apakah kalau dia dengan pasangannya, maka dia akan berlaku kasar dengan pasangannya. Dia akan main tangan. Mudah sekali pasangan yang gampang marah itu main tangan, atau dia main lempar ini lempar itu. Nauzubillah. Jangan sampai kita berlaku demikian. Bukan hanya pria, bahkan wanita pun demikian. Ada pria, wanita sama aja. Kalau dia sudah marah, meluapkan emosinya, dia nggak malu bertengkar di depan orang, itu kan kurang baik. Kemudian di rumah ribut terus. Apa sih yang diributkan coba? Bukankah kita tujuan mencari pasangan, berpasangan, berumah tangga tentunya adalah untuk mawadah warahmah, ya kan, sakinah, mawadah, orang ketenangan, ketentraman hati kita tuh. Bukan untuk marah-marah. Apalagi kalau kita suka marah, kata-kata kasar, apalagi itu kekasih kita sendiri, pasangan kita sendiri. Masa tega kita keluar dari mulut lisan kita ini kata-kata yang membentak, yang menghardik, dan sebagainya. Semuanya bisa dengan dialog, komunikasi. Bagaimana sih trik-trik sahabat YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi yang tidak pemarah? Banyak diantaranya adalah yang pertama tentunya dengan agama. Agama adalah fondasi yang sangat pokok, pilar yang sangat penting di dalam kehidupan kita, agar dengan agama itu kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan tidak benar. Kalau kita tidak punya agama, maka mustahil orang itu akan berlaku romantis, sayang, dan sebagainya. Itu hanya semua-semua. Tapi kalau agama menjadi pilar dia, menjadi pedoman dia, insya Allah mudah-mudahan dia akan diberikan rasa ketenangan, ketentraman, apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah, maka agama yang saya maksudkan di sini adalah
kita kalau sebagai seorang muslim kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak baca Quran, banyak sholat. Ya Allah, betapa indahnya bukan kalau Anda memiliki pasangan imam yang sering rajin sholat ke masjid, imam yang senantiasa gemar dia baca Quran, imam yang senantiasa terjaga wudhunya, batal wudhu. Itu juga diantaranya adalah untuk meredam kemarahan wudhu itu loh. Serius ini. Jadi kalau Anda itu tahu-tahu lagi ada emosi sama pasangannya, coba deh kamu, kata Nabi awalnya tuh kalau lagi emosi tuh duduk dulu, duduk, nggak mempan juga bawa rebahan, nggak mempan juga udah wudhu aja, wudhu kemudian sholat 2 rakaat, berdoa ya Allah ampuni. Introspeksi, kalau ketika kita lagi bertengkar tuh yang kita introspeksi diri kita, bukan mencari kesalahan pasangan kita. Ini yang salah kan dia sebenarnya. Jangan, tapi ya Allah apa salah saya, kenapa kok saya bisa seperti ini, mungkin ini salah saya bikin pasangan saya jengkel dan sebagainya. Introspeksi itu yang akhirnya akan menumbuhkan nanti rasa kita bersalah diri kita dan tidak menyalahkan pasangan kita. Sebaliknya, kalau Anda senantiasa senangnya menyalahkan pasangan, tidak akan mungkin ada solusi jalan keluar. Percaya deh kata saya, insya Allah seperti itu. Jadi sahabat YouTuber yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia tentunya, dan juga teman-teman sahabat-sahabat saya yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei dan sebagainya, kalau kita suka marah itu raut wajah aja kita itu akan ketarik ke bawah. Sementara kalau kita itu sering senyum, itu raut saraf-saraf yang ada di wajah kita akan naik ke atas, dan itu akan menyebabkan Anda awet muda. Mau kan awet muda, nggak cepat tua walaupun udah tua. Ya, karena itu kalau kita tuh sering senyum, mudah baik sama orang, apalagi dengan pasangan, itu akan membuat wajah kita terasa awet muda. Ya, coba aja buktikan. Apalagi itu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jaga wudhu. Jaga wudhu itu juga membersihkan wajah, membersihkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, emosi dan sebagainya. Kemudian dengan wudhu itu kita senantiasa jasmani rohani kita bersih. Belum lagi Allah ampuni dosa kita setiap kita wudhu. Dari dosa-dosa tangan kita akan mengalir turun jatuh ke bawah. Dari dosa-dosa mulut yang kita kumur-kumurkan, kita ini kadang suka ngomongin orang dan sebagainya, Allah bersihkan. Dari pendengaran yang kurang baik, Allah bersihkan. Dari mata kita yang sering banyak lihat-lihat yang nggak baik nih, astagfirullahaladzim, itu Allah bersihkan. Jadi banyak hal yang kita tuh dengan wudhu membuat kita sehat, jasmani, rohani, Allah ampuni dosa. Dan satu lagi, Allah angkat derajatnya. Mau nggak kamu punya pasangan yang Allah angkat derajatnya? Kalau sudah Allah angkat derajatnya ke yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka kamu pasti akan senang sekali. Begitu juga diri kita, pasangan kita. Jadi masing-masing dua-duanya itu saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kemudian orang yang tidak suka marah-marah, hidupnya akan tenang, jiwanya tentram, sehat. Coba deh kalau kamu suka marah-marah terus, pasti banyak penyakit stroke, darah tinggi, kolesterol. Itu dampak dari kita yang tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan jiwa kita yang sedang ingin memberontak, ingin melampiaskan marah, kesal kita dan sebagainya. Sudah, kalau kita ada masalah, yang pertama kita lakukan adalah sholat, wudhu, 2 rakaat. Kalau misalnya belum tenang juga, karena Nabi setelah udah sholat, udah wudhu, udah baca Quran masih belum, ya keluarlah sejenak. Keluar, pergilah ke tempat-tempat yang sejuk, pohonan, ya nggak mesti harus jauh-jauh, pohon, ya nggak. Atau kalau memang rumah Anda kebetulan dekat lautan, pandanglah luasnya samudra lautan yang indah, gelombang laut yang menghempas, suara burung yang berkicau, Masya Allah. Kemudian semilir angin pohon kelapa yang melambai-lambai. Itu semua karunia Allah untuk trik-trik agar kita tidak marah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan, pasangan yang menyenangkan, pasangan yang murah senyum, baik, tidak marah, tidak meluapkan emosi kita meledak-meledak pada pasangan Anda, kekasih Anda, pada cinta Anda nih, maka insya Allah hidup Anda akan sehat, penuh berkah, dan pengaruhnya adalah buat Anda sukses. Anda akan mudah untuk bisa bangkit. Percaya nggak? Orang, sekalipun orang itu dia sakit, ya ini dia sakit nih, kemudian dia dengan sakit itu dia nggak marah-marah, redho dengan sakitnya. Kemudian ada temannya yang menghibur, yang menyenangkan hatinya.
Ya, apakah temannya itu cuma mengatakan cepat sembuh ya, mudah-mudahan kamu dan sebagainya, atau kita memberikan support kepada pasangan kita, pasti ketika sakit itu kita akan cepat sembuhnya. Sebaliknya kalau pasangan kita marah-marah, udah sakit kita punya pasangan dimarah-marah, kamu sih, kamu udah begini, udah begini. Nah, maka itu tidak akan ada masalah dan solusinya. Nah, orang yang menahan emosinya, murah senyum, ininya wajahnya sumringah, cerah, segar insya Allah, kemudian dia akan sehat. Dan buat karir kamu nih pasti akan bagus. Beda, coba kamu lihat orang-orang sukses itu, banyak kali nggak pernah marah-marah. Bos-bos orangnya pribadiannya tuh senang, ya nggak, low profile, menyenangkan, mudah sama orang, akrab, dekat sama orang, sehingga dia punya stylenya tuh menyenangkan gitu. Gitu juga orang-orang soleh, orang ulama-ulama nggak pernah marah-marah. Dia marah-marah itu apa, yang melanggar perintah Allah, baru dia marah-marahnya pun bukan marah-marah meluapkan emosi, tapi dengan kata-kata yang tegas, berilmu dan sebagainya. Sahabatku, para YouTuber yang dimuliakan Allah yang baru bergabung, jangan lupa bantu YouTube saya ini di like, kemudian di subscribe, ya kan, apa namanya, subscribe. Nah, masih belajar nih jadi pemain YouTuber. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan dakwah di sini di media sosial YouTube ini, mudah-mudahan insya Allah banyak teman-teman yang ngasih masukan saya, yang apa namanya, yang di FB, yang di WhatsApp, dan teman-teman dekat itu mereka sangat senang dan mereka banyak yang terus melihat video ini. Jangan lupa sebarkan video ini terus ke teman sahabat, barangkali ada manfaatnya. Kan kita ingin, kita kalau nanti kita menjadi orang tua, kita punya anak, mantu kita pribadi, pasangan yang romantis, yang gak marah-marah, yang gak emosi. Kita juga malas kan punya mantu marah-marah, kita gemes aja, bukan jadi pengen marah juga gitu kan. Maka sebarkan video ini, teman kamu, ke suami kamu, ke istri kamu, ke anak, ke mantu, ke tetangga, sama siapa aja. Bagus tuh YouTube-nya Mas Herwin Hamzah, itu buat motivasi kita gimana sih kiat-kiat kita menjadi pasangan yang romantis, pasangan yang baik, pasangan yang penuh cinta, pasangan yang pokoknya indah deh. Mau kan kamu punya pasangan yang indah kayak gitu kan? Nggak mungkin kan kamu mau punya pasangan yang nggak menyenangkan lah, pokoknya yang suka marah-marah, yang emosian dan sebagainya. Maka dari itu tadi kiat yang saya sebutkan adalah kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita banyak bergaul sama pasangan-pasangan lain yang sudah sukses, senior-senior kita, yang dia kita lihat itu romantis banget, itu pasangannya indah banget, ya Allah, itu romantisnya kok selalu penuh cinta deh pokoknya, kayak gitu ya enggak. Atau gini, ini kan gaya-gaya anak-anak muda yang lagi so sweet, yang lagi hatinya berbunga-bunga, yang lagi jatuh cinta gitu loh. Jadi kalau anda yang masih baru-baru nih, yang baru pengen punya pasangan, gimana sih supaya pengen punya pasangan aku tuh yang romantis, yang menyenangkan, ya suruh nonton video YouTube Herwin Hamzah. Tinggal klik Herwin Hamzah, keluar tuh. Sekarang ini baru edisi yang ke berapa ya, yang keempat kalau nggak salah ini videonya. Nah, doain terus biar YouTube ini bisa berkembang, semakin banyak di share, insya Allah pahala buat kamu. Saya doakan mudah-mudahan yang klik video ini, yang subscribe, yang ngasih komentar terbanyak sering, Allah berkahi, Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan kalian yang belum nikah, yang masih sendiri, Allah mudahkan, diberi jodoh yang soleh kalau kalian wanita, dan diberikan jodoh yang solehah kalau kalian seorang pria. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Baik, itu aja sahabat sekalian. Mudah-mudahan sahabat para YouTuber yang dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, seluruh Malaysia, sahabat-sahabat saya, salam kenal Muhammad Herwin Hamzah. Begitu juga sahabat-sahabat saya yang ada di Brunei dan dimanapun Anda berada. Ya, kalau ada yang di luar negeri kayak di Amerika dan sebagainya, kalau yang orang Indonesia mungkin ngerti ya, kalau yang nggak ngerti tolong aja deh ditranslatein. Saya juga orang Barat, tapi orang Sumatera Barat, bukan orang Barat dari Amerika dan sebagainya. Baik, itu aja. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian gak pernah bosan mau menonton video saya ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.